Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kalau kita masih bisa berkumpul sekarang ini dalam keadaan sehat, sukacita. Walaupun terkendala dengan situasi yang semakin tidak menentu, tapi kita tetap mengarahkan hati kita dan tetap memiliki sukacita yang dari Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memulai doa keluarga pada hari ini. Saya ingin kita untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Bapak Ibu dan Saudara semua, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Keesaan nomor 443. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kembali lagi kami bersyukur Bapak untuk hari ini yang Tuhan masih anugerahkan buat kami. Bapak, datang sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu bisa menjadi penerang bagi jalan kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran itu Tuhan, supaya hanya kebenaran yang disampaikan Bapak di dalamnya. Terima kasih Bapak. Dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana kabar kita hari ini? Kiranya kita tetap semangat. Kita tetap diberkati oleh Tuhan. Diberikan kesehatan, kekuatan, atau mungkin saat ini kita sedang sakit. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Begini firman Tuhan. Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sampai di sini bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kisah apa yang kita alami saat ini? Mungkin dari kita ada yang sedang bersedih, sedang berduka oleh karena orang-orang terkasih dipanggil pulang oleh Tuhan kembali ke rumah Bapa di sorga. Atau kita bersedih karena ada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Apalagi saat-saat ini virus corona semakin meningkat. Orang terpapar dengan virus ini semakin banyak. Atau bahkan kita sendiri masih merasakan sakit itu. Kiranya Bapak Ibu tetap kuat, tetap diberikan sukacita oleh Tuhan. Percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kekecewaan, ketika duka dan kesedihan itu melanda kita, kemana kita harus pergi? Alkitab yang baru saja kita baca, tentu tidak hari ini saja kita membacanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mungkin pernah mendengar, bahkan membacanya sendiri. Marilah kepadaku. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus. Untuk siapa? Untuk kita, untuk semua orang. Untuk umatnya. Dalam keadaan apa? Apapun keadaan kita. Bahkan Yesus mengatakan, marilah semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ya dan amin. Ketika kita sedang mengalami kesedihan duka yang mendalam, marilah kita mendengarkan suara Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengarkanlah panggilan Tuhan. Pujian yang barusan kita nyanyikan, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lagu yang kita nyanyikan juga berdasarkan Matius 11 ayat 28 sampai 30. Jika kita mengamini firman Tuhan, marilah kita merespon panggilan Tuhan. Dengarkanlah panggilannya, menjadi tema kita hari ini. Tuhan memanggil kita dimanapun kita, apapun kondisi kita. Bahkan Yesus mengatakan, semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Seberat apakah beban kita? Seberat apakah beban itu yang melanda hidup kita? Marilah kita datang kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada banyak masalah yang kita hadapi. Kita perlu orang-orang terdekat kita untuk mendengar keluh kesah kita. Tetapi kita tidak mendapatkan. Marilah kita datang kepada Tuhan, karena Dia memanggil kita untuk datang kepadanya, dan Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan memanggil semua orang
yang letih, lesu, dan berbeban. Dia memberikan kelegaan kepada kita. Ada banyak cara sebetulnya ketika kita datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang." Tidak semata-mata Tuhan memanggil kita lalu dia melepaskan begitu saja. Pikulah kuk yang kupasang artinya, kalau Bapak Ibu melihat kuk itu seperti sapi. Kuk, ketika sapi untuk membajak, yang dipakai untuk membajak itu ada kuk yang dipasang di depannya. Artinya supaya sapi itu terus mengikuti arahan sang petaninya. Kuk yang dipasang oleh Tuhan supaya kita mengikuti arah, suara kemana Tuhan mau kehendaki kita pergi, supaya kita tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Kuk yang dipasang berbeda dengan beban yang kita alami. Yesus mengatakan, "Kuk yang kupasang itu enak. Dan belajarlah kepadaku." Kita terus belajar mendengar suara Tuhan agar perjalanan hidup kita sesuai dengan arahan Tuhan. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembutan dan kerendahan hati Tuhan juga inginkan dalam hidup kita. Apa yang dapat kita banggakan? Apa yang kita miliki? Semuanya dari Tuhan. Apa yang dapat kita banggakan dan kita miliki semuanya hanya titipan dari Tuhan. Rendah hati dan lemah lembut. Kerendahan hati seseorang tidak mudah dilakukan. Tetapi ketika kita belajar dari Tuhan, merendahkan hati kita, Tuhan menjadi teladan hidup kita. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ketika kita mendengar suara Tuhan, dan Tuhan memasakkan kuk kepada kita, kita akan mendapatkan ketenangan. Sebab kita senantiasa mendengar tuntunan Tuhan, mendengar suara Tuhan kemana kita harus melangkah. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kehidupan kita tentu kita tidak terlepas dari masalah yang kita hadapi. Menjadi beban kita, kekecewaan, bahkan hampir-hampir kita berputus asa. Mari kita mendengar suara Tuhan, sebab Tuhan memanggil semua orang, apapun keadaan kita, bagaimanapun kita. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Ada banyak hambatan dan tantangan, ada banyak kekecewaan, tetapi biarlah kita kembali kepada suara Tuhan, sebab Tuhan sendiri yang memanggil kita untuk memikul kuk, sebab kuk yang dipasang itu enak dan beban itu pun ringan. Begitu berat beban yang kita alami, begitu berat masalah yang kita hadapi. Datanglah kepada Tuhan, dengarkanlah panggilannya, sebab Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Marilah datang kepadanya, sebab kelegaan disediakan bagi kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita bersama-sama naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kembali kami datang padamu untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa Bapa untuk wabah COVID-19 yang semakin hari semakin mengganas dan meluas ke seluruh pelosok muka bumi, khususnya di Indonesia. Bapa di dalam surga, kiranya para pemimpin dunia diberikan pertolongan, diberikan kesehatan dan hikmat Tuhan untuk mengatasi masalah ini. Tuhan, tolong pulihkan dunia ini agar pandemi dapat segera berakhir, karena banyak pasien yang membutuhkan oksigen, sedangkan oksigen mulai susah dicari di pasaran. Bapa, tolong agar kesediaan oksigen dapat mencukupi kebutuhan para penderita yang memerlukan isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit. Begitu juga dengan obat-obatan atau alat bantu yang lain seperti masker dan lain-lain, agar pasien dapat tertolong untuk kesembuhannya. Bapa, kami juga mau berdoa untuk pasien yang melakukan isolasi mandiri, agar dalam keterbatasannya dapat beristirahat dengan baik, penuh kesabaran, dan berpikir secara positif, dan tetap semangat. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menolong, yang menyembuhkan, dan memberikan kekuatan bagi para pasien yang sedang menderita sakit penyakit ini ya Bapa. Mari Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Kiranya kasih-Mu tetap Kau nyatakan di dalam kehidupan kami yang terus berharap, bersandar dan bergantung hanya pada pimpinan dan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Tuhan tolong berkati obat-obatan yang diminum untuk menjadi sarana untuk kesembuhan para penderita COVID-19 ini. Bapa, begitu mencekam hati kami ya Bapa, tapi kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan kasih Tuhan. Doa syafaat ini Bapa, kami naikkan dan kami panjatkan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara semua, kita akan mengakhiri doa keluarga pada hari ini. Tetaplah kita bersuka cita dan tetaplah kita berharap hanya kepada Tuhan saja. Saya ingin mengundang kita untuk kembali lagi menyanyikan pujian kita dari KK 443. Kita nyanyikan ayat yang ketiga dan yang keempat. Serta kesempatan berlalu yang diberi aku dan kau, nanti gelap kematian membayang mengancam aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni
saudara, nikmatilah setiap syair pujian yang barusan kita nyanyikan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Dia dengan setia menunggu kita untuk datang kepadanya. Marilah kita datang kepada Tuhan, sebab Tuhan sendiri yang menyediakan kelegaan itu bagi kita. Tuhan memberkati kita untuk bersama-sama menikmati hari-hari yang akan kita lalui. Percayalah, Tuhan menolong kita dalam menghadapi beban yang kita harus tanggung. Pikulah kuk yang Tuhan pasang dan belajarlah kepadanya. Tuhan memberkati kita semuanya.